Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Siti Marliana dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas beberapa materi mengenai mata kuliah Bahasa Sastra Indonesia. Yang pertama ada deskripsi benda. Apa sih deskripsi benda itu? Fromkin mendefinisikan kata benda atau frasa nomina sebagai kombinasi dari makna kata benda, kata sifat, artikel, dan bahkan kalimat yang mengacu pada suatu benda baik konkret maupun abstrak. Menurut Fromkin, dalam struktur frasa nomina, kita dapat membedakan 3 fungsi, yaitu inti, penentu, dan puatas. Inti frasa nomina dapat berupa kata benda, kata ganti, dan kata sifat. Penentu dapat diwujudkan dengan artikel, numeralia, kata ganti posesif, kata ganti relatif, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda yang menunjuk pada sebuah hal yang bisa dilihat ataupun disentuh, baik itu nama pribadi ataupun nama spesies. Sedangkan kata benda abstrak merupakan kata benda yang menunjuk pada sesuatu yang tidak bisa dilihat ataupun diraba. Perbedaan yang lainnya seperti kata benda konkret dapat ditangkap oleh panca indera, sedangkan kata benda abstrak tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya, kata benda konkret disebut sebagai kata benda nyata, sedangkan kata benda abstrak disebut untuk menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran. Contoh kata benda konkret: motor yang dikendarainya mogok saat di tengah jalan. Kata benda konkret di sini yaitu motor. Kenapa motor? Karena motor adalah benda nyata atau dapat dilihat oleh panca indera. Contoh kata benda abstrak: segala kebaikanmu tidak akan aku lupakan. Kata benda abstrak di sini yaitu kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena kebaikan hanya dapat dilihat oleh pikiran dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Pengertian identifikasi diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian tanda-tanda pada golongan barang-barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya, sehingga suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk ke dalam golongan mana. Menurut ahli Hardawinati menyatakan bahwa identifikasi adalah tanda pengenal diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, dan pengenalan tanda-tanda atau karakteristik suatu hal berdasarkan pada tanda pengenal. Cara menuliskan nama diri. Di dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, dan sesuai dengan kaidah keejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, nama diri dituliskan dengan huruf awal kapital, tetapi nama jenis dituliskan dengan huruf awal kecil. Ciri sebuah nama diri ialah bahwa nama diri itu tidak mencakupi dan tidak dicakupi oleh nama diri lain. Jadi, nama diri tidak memiliki superordinat atau subordinat. Contohnya, Amir Hamzah. Dapat kita lihat penulisan huruf pertama nama itu adalah huruf kapital atau huruf besar. Cara menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Marga atau nama keluarga adalah nama yang menunjukkan ciri sebagai pengenal seseorang yang menunjukkan asal-usul keluarga dan biasanya diletakkan di belakang nama diri. Misalnya, Anwar Nasution atau Ririska Sarumpait. Marga ini menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Karakteristik nama diri dan nama keluarga. Nama mengandung gelar kebangsawanan di Indonesia. Istilah bangsawan sering disamakan dengan keturunan raja. Namun beberapa daerah tertentu bangsawan tidak harus dari keluarga kerajaan. Misalnya di Bali, kalangan bangsawan terdiri dari apa yang dinamakan Triwangsa, yaitu para Brahmana, Satria, dan Waisya. Nah, di Jawa biasanya diikuti dengan nama diri. Misal, Raden Ajeng Kartini 1879 sampai 1944. Raden Ngabehi Rangga Warsita 1802 sampai 1874. Menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya.
Menurut gelar adat, yaitu yang pertama ada Haria Pekan, pejabat adat yang mengatur ketertiban, kebersihan pasar, dan pengutip retribusi dalam masyarakat adat Aceh. Yang kedua ada Imum Mukim. Imum Mukim adalah orang yang dipercayakan untuk mengurusi masalah keagamaan pada tingkat pemerintahan Mukim yang terdiri dari beberapa kampung. Yang ketiga ada Syarifah, merupakan salah satu gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang merupakan bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang banyak diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya itu gelar kebangsawan. Yang pertama ada Cut, kaum perempuan. Gelar ini diturunkan sampai ke anak cucunya jika perempuan bangsawan tersebut menikah dengan laki-laki dari kalangan bangsawan. Yang kedua ada Tengku, gelar ningrat atau bangsawan untuk kaum pria suku Aceh yang memimpin wilayah Nagro atau kenegrian. Gelar bangsawan ini juga diturunkan kepada anak laki-laki dari ayah bangsawan. Nama teman sejawat dengan pangkat akademiknya. Menurut ahli HAIS dalam Damir 2007 menyatakan teman sejawat adalah saling ketergantungan sukarela antara dua orang dari waktu ke waktu, bervariasi, keakraban, kasih sayang, dan saling membantu. Contoh penulisannya yaitu Burhan Sodik, A.P.com, ahli Pratama komputer. Yang kedua ada Burhan Sodik A.Ma.Pus, ahli muda perpustakaan. Yang ketiga adalah Burhan Sodik A.Md.Ak, ahli media akuntansi. Atau juga seperti Abdul Malik SPD, sarjana pendidikan, Abdul Malik SE, sarjana ekonomi, Abdul Malik SH yaitu sarjana hukum. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah kumpulan kata yang memiliki pengertian lengkap dan tidak bergantung pada konstruksi gramatikal yang lebih besar. Selanjutnya yaitu pengertian sapaan. Sapaan merupakan bentuk linguistik tertentu yang digunakan oleh hubungan antara pembicara dengan mitra bicara. Nah, selanjutnya kita membahas pengertian kalimat sapaan. Menurut Abdul Chair, dalam buku berjudul Tata Bahasa Baku Indonesia tahun 1998, kalimat sapaan adalah yang dapat digunakan untuk menyapa, menegur, menyebut orang kedua, atau siapapun yang akan diajak bicara. Jenis-jenis sapaan. Yang pertama ada sapaan nama diri. Chair mendefinisikan nama diri sebagai kata-kata yang menunjukkan identitas atau pengenal dari pelaku dalam sebuah pertuturan. Yang kedua ada sapaan promina. Persona sapaan pronomina. Persona merupakan sapaan yang menggunakan pronomina persona. Yang ketiga adalah sapaan kekerabatan. Kekerabatan diartikan sebagai suatu ikatan antara orang-orang yang memiliki hubungan pertalian darah. Istilah yang ada dalam nama-nama perkerabatan, misalnya bapak, ibu, mbak, mas, mbah, kakek, nenek, dan sebagainya. 4. Sapaan gelar. Mulyono mengemukakan bahwa gelar sering disebut dengan titel atau nama tambahan yang ditujukan kepada seseorang. Sebagai sapaan, gelar digunakan untuk menyapa seseorang dan untuk menunjukkan kasta dan martabat sesuai dengan status atau kedudukan yang dimiliki. Yang kelima ada sapaan jabatan dan pangkat. Rashad mengemukakan bahwa sapaan jabatan adalah kata-kata yang digunakan untuk menyapa orang yang memangku jabatan dalam organisasi, perusahaan, maupun pemerintahan. Yang keenam ada sapaan profesi. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tidak jarang dijumpai panggilan seseorang dengan mempergunakan profesi atau pekerjaan yang dilakukannya. Dengan kenyataan ini, muncullah kata sapaan seperti penyair untuk orang yang profesinya mengarang puisi, atau juga wartawan untuk orang yang profesinya mencari berita, dan lain sebagainya. Kata-kata sapaan ini digunakan kepada orang yang sudah dikenal atau akrab dan terjadi dalam situasi informal. Ciri-ciri kalimat sapaan. Kata sapaan tidak memiliki perbendaharaan kata sendiri, melainkan memakai kata-kata dari perbendaharaan nama diri serta kata nama perkerabatan. Contohnya yaitu lang, bentuk utuhnya yaitu Gilang. Li, bentuk utuh Ali. Bu, bentuk utuh ibu. Pak, bentuk utuh bapak.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bentuk sapaan. Yang pertama itu ada situasi. Situasi yang ada dapat bersifat formal dan informal. Situasi yang bersifat formal menempatkan para penutur di dalam posisi yang tidak akrab dan diikat oleh kaidah komunikasi tertentu. Berbeda dengan situasi informal. Dalam situasi informal, pemilihan bentuk sapaan sangat bervariasi. Yang kedua yaitu faktor usia. Pemilihan bentuk sapaan untuk orang yang lebih tua tidaklah sama dengan pemilihan bentuk sapaan untuk orang yang sebaya ataupun untuk orang yang lebih muda. Jika orang yang lebih tua dari penyapa akan disapa dengan sapaan Pak atau Bu, maka orang yang berusia lebih muda dari penyapa akan mendapat sapaan Dik. Sedangkan bagi mereka yang sebaya dengan penyapa akan menerima sapaan Mas atau Mbak. Dan jika telah akrab benar, mereka hanya saling menyapa dengan nama atau panggilan masing-masing. Yang ketiga ada status sosial. Berdasarkan hal ini, status sosial berhubungan erat dengan kedudukan yang dimiliki seseorang. Kekayaan yang berhubungan dengan harta benda atau materi dapat menyebabkan seseorang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan, pangkat atau jabatan, tingkat ekonomi, senioritas, keturunan, dan sebagainya. Yang keempat ada hubungan kekerabatan. Dalam masyarakat, bila seseorang menyapa kerabat lainnya yang lebih tinggi status kekerabatannya, maka ia harus menggunakan istilah kekerabatan tertentu. Di samping itu, ada beberapa sapaan yang bersifat netral, seperti Mas untuk laki-laki dewasa dan Dik untuk laki-laki atau perempuan di bawah ego. Bentuk sapaan tersebut bisa digunakan dalam situasi resmi maupun tidak resmi. Yang kelima ada hubungan keakraban. Penggunaan sapaan yang menandakan hubungan akrab dapat ditandai dengan pemilihan bentuk pronomina persona kedua seperti kamu, engkau, kalian, dan dapat juga dengan menggunakan bentuk sapaan julukan serta nama diri. Hubungan keakraban ini akan ditemukan pada orang yang telah lama bergaul atau telah lama saling mengenal. Berikut ini ada contoh kalimat sapaan. Yang pertama ada kalimat sapaan hormat. Contohnya seperti, selamat siang tuan, ada yang bisa saya bantu? Atau bisa juga, selamat siang nyonya, mari saya antar menuju ke ruang aula. Yang kedua ada kalimat sapaan biasa. Contohnya, hai Carly, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak berjumpa. Atau juga, halo semuanya, sudah lama menunggu ya. Yang ketiga ada kalimat sapaan untuk teman sebaya. Contohnya yaitu, hey Bung, kau tadi lihat mawar tidak? Atau, hey Rina, mau kemana kamu? Terus yang keempat ada kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Selamat malam Ibu, makan malam telah siap dihidangkan. Yang contoh yang kedua yaitu, selamat datang Pak, ada yang bisa saya bantu? Yang pertama kita bahas yaitu dialog. Secara bahasa, dialog berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan logos, yang artinya cara manusia dalam menggunakan kata. Menurut Mary Robinson, dialog adalah bercakap-cakap, interaksi, pertukar pikiran, dan ungkapan atau pernyataan. Dialog dapat terjadi secara langsung dan bisa pula secara tidak langsung. Dialog langsung nampak dalam pertemuan antar pribadi. Dalam pertemuan ini, pihak yang satu menerima diri yang orang lain sebagaimana adanya. Dialog dalam bentuk ini disebut dialog melalui bahasa lisan yang tidak terlalu banyak menimbulkan salah pengertian dan salah tafsir. Sebab dari masing-masing orang yang melakukan dialog itu bisa bertanya langsung dan juga mendengarkan jawabannya secara langsung. Oleh karena itu, dialog dengan bahasa lisan ini dianggap yang paling luhur, paling kaya, paling intensif, paling hidup, serta paling mendasar. Sedangkan dialog tidak langsung menurut Martin adalah dialog melalui tulisan, bahasa tulisan, tidak mempunyai keuntungan seperti halnya pada dialog langsung. Prinsip-prinsip dalam percakapan adalah prinsip yang mengatur mekanisme percakapan antar lawan bicaranya agar dapat bercakap-cakap secara kooperatif dan santun. Prinsip percakapan itu mencakupi prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Di dalam sebuah dialog yang baik harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu yang pertama adalah
Koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain untuk membentuk alinea itu. Yang kedua yaitu ada kohesi. Kohesi adalah semua kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Yang kedua, kita membahas prolog. Prolog merupakan bagian yang sengaja ditampilkan di bagian awal sebuah karya sastra yang berfungsi sebagai pengantar dari keseluruhan cerita yang ada dalam karya sastra yang ditampilkan tersebut. Dalam dunia karya sastra sendiri, prolog biasanya banyak digunakan dalam karya sastra yang berbau dunia cerita seperti novel, drama, film, dan lain-lain. Nah, contohnya ada pertama, prolog dalam drama. Dalam dunia drama, prolog merupakan bagian pembukaan yang menerangkan latar belakang ataupun awal dari sebuah kejadian. Yang kedua ada prolog dalam novel. Prolog dalam novel merupakan bagian pembukaan yang menceritakan awal mula kisah yang diceritakan dalam novel tersebut. Yang ketiga ada prolog dalam dunia teknik. Di dunia teknik pemrograman, prolog merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman non-prosedural yang biasa digunakan dalam program-program perangkat lunak yang ada pada perangkat komputer. Selanjutnya kita membahas epilog. Epilog adalah bagian akhir cerita yang biasanya berupa kesimpulan dari keseluruhan cerita sebagai penutup. Dari segi struktural, epilog ini merupakan satu bagian teks kakawin yang penting juga untuk dikaji selain Manggala. Karena kadang-kadang dalam epilog juga sering dijumpai keterangan yang berhubungan dengan masalah kepengarangan seperti yang sering dijumpai dalam uraian Manggala kakawin. Berikut ini contoh dari dialog, epilog, dan prolog. Contoh ini diambil dari cerita rakyat Malin Kundang. Contoh prolognya yaitu Malin Kundang adalah seorang anak yang telah lama merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengembara, mengadu nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan Mande, ibu kandungnya, seorang diri di tanah kelahirannya. Singkat cerita, Malin Kundang berhasil menikah dengan seorang putri saudagar kaya raya. Ia pun kembali ke tanah kelahirannya bersama sang putri. Lalu putri menanya kepada Malin, "Siapakah wanita tua itu, Kanda?" Lalu Malin menyembunyikan wajah terkejut ketika melihat ibunya berlari ke arah perahu. "Kanda tak tahu, Dinda. Mungkin itu hanya pengemis yang ingin meminta sedikit sumbangan dari kita saja. Sudah jangan pedulikan lagi dia." Lalu Mande berkata, "Malin, ini ibumu, nak. Sudah lupakah kau pada ibu yang telah mengandung dan membesarkan kau ini?" Malin menjawab, "Wahai wanita tua, jangan sekali-kali kau berani mengaku sebagai ibuku. Enyahlah kau, ibuku bukan wanita renta sepertimu, dan ibuku sudah lama meninggal. Pergi kau dari sini, jangan sampai kau mengotori kapalku ini." Mande mendengar kata-kata anaknya, ia menangis menahan kesedihan. "Ya Tuhan, kenapa pula anakku berubah menjadi seperti ini? Apakah salahku ini, Tuhan? Jika memang ia bukan anakku, maka maafkanlah ia yang telah menghinaku ini. Namun jika ia benar anakku si Malin Kundang, maka hukumlah dia yang telah durhaka itu." Sambil mengadahkan tangan memohon kepada Tuhan. Berikut ini contoh epilog. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, petir datang menggelegar. Badai besar tiba-tiba datang dan kapal Malin Kundang terbalik. Seketika kilat menyambar tubuh Malin dan istrinya. Anehnya, mereka berdua kemudian berubah menjadi batu. Itulah kekuatan doa seorang ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena membaca tidak hanya untuk memperoleh informasi saja, akan tetapi berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan bahasa seseorang. Dengan demikian, anak sejak awal SD atau MI perlu berlatih untuk membaca dengan baik, khususnya membaca permulaan. Menurut Maulana Abdurrahman mengatakan bahwa membaca adalah aktivitas kompleks yang mencakup fisik dan mental. Aktivitas fisik yang berhubungan dengan membaca adalah gerak mata dan ketajaman penglihatan. Aktivitas mental mencakup ingatan dan pemahaman.
Orang yang membaca dengan baik mampu melihat huruf-huruf dengan jelas, mampu menggerakkan mata secara lincah, mengingat simbol-simbol bahasa dengan tepat, dan mempunyai penalaran yang cukup untuk memahami bacaan. Berikutnya ada syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Membaca juga merupakan keterampilan penting yang perlu dipelajari dan dikembangkan sebagai sarana untuk meraih kesuksesan baik di sekolah maupun di dunia profesional. Dengan mengumpulkan bahan bacaan yang tepat, menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan keterampilan dan mempertahankan sikap yang positif, kita dapat meningkatkan keterampilan membaca atau membantu seorang anak menjadi pembaca yang lebih baik. Pembaca yang memiliki kemampuan baik telah menguasai kemampuan untuk menghubungkan materi dengan pengetahuan latar, membuat kesimpulan, merumuskan pertanyaan, memvisualisasikan informasi, dan mensintesis apa yang telah dibaca. Berikut ini jenis-jenis membaca. Ditinjau dari segi atau tidaknya suara pembaca waktu melakukan kegiatan membaca, maka dapat dibagi menjadi dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Berikutnya ada membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan yang dibaca secara diam atau dalam hati. Kecepatan mata dalam membaca 3 kata per detik. Menikmati bahan bacaan yang dibaca dalam hati dan dapat menyesuaikan kecepatan pembaca dengan tingkat kesukaran yang terdapat dalam bahan bacaan itu. Dapat dilihat dari cakupan bahan bacaan yang dibaca, secara garis besar kita dapat membedakannya atas 2 jenis kegiatan membaca, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif yaitu ada 3. Yang pertama adalah membaca survei, kedua membaca sekilas, dan ketiga membaca dangkal. Membaca intensif. Membaca intensif pada hakikatnya memerlukan teks yang panjangnya tidak lebih dari 500 kata, yang dapat dibaca dalam waktu 2 menit dengan kecepatan kira-kira 5 kata per detik. Tujuan utama adalah untuk memperoleh sukses dalam pemahaman penuh terhadap argumen-argumen yang logis, urutan-urutan retoris, pola-pola simbolisnya, nada-nada tambahan yang bersifat emosional dan sosial, pola-pola sikap dan tujuan sang pengarang, dan juga sarana-sarana linguistik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada definisi membaca petunjuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, petunjuk memiliki arti sesuatu atau tanda, isyarat untuk menunjukkan, memberitahu ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan, nasihat, ajaran, pedoman. Berikut ini contoh wacana atau teks untuk membaca petunjuk. Contohnya pada petunjukan penggunaan alat. Petunjuk penggunaan televisi. Yang pertama, pasang steker pada colokan atau stop kontak. Yang kedua, tekan tombol power pada remote TV untuk menyalakan TV. Yang ketiga, gunakan remote untuk memindahkan dari channel ke channel yang lain. Yang keempat, tekan tombol volume pada remote jika ingin mengecilkan atau membesarkan suara pada TV. Yang kelima, jika sudah selesai digunakan, klik tombol power atau off yang ada pada remote dan cabut kembali steker pada colokan. Berikut ini tata cara membaca dengan baik dan benar. Dengan melakukan SQ3R, Survey, Question, Read, Reset atau Recall, dan Review. Yang pertama dibahas yaitu pengertian puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, dan imajinatif. Lalu pengertian prosa. Prosa dalam kesusastraan sering disebut juga dengan istilah fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris, yakni prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat terkaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan.
Selanjutnya ada karakteristik puisi dan prosa. Yang pertama ada puisi. Ciri-ciri puisi lama yaitu 1. Nama pengarang anonim. 2. Biasanya nama pengarangnya tidak diketahui. Yang ketiga, penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut. Keempat, penyampaiannya bersifat dari mulut ke mulut sehingga tak heran jika disebut dengan sastra lisan. Yang kelima, sangat terikat dengan aturan seperti jumlah baris tiap bait, suku kata maupun rima. Kemudian ada ciri-ciri puisi modern. Yang pertama ada nama pengarangnya diketahui, yang kedua mempunyai bentuk yang rapi atau simetris dan persajakannya akhir yang teratur. Yang ketiga ada gaya bahasanya dapat berubah-ubah atau dinamis. Keempat, perkembangannya melalui lisan maupun tertulis. Yang kelima, umumnya berbentuk 4 seuntai. Tiap barisnya terdiri atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis yang di dalamnya berisi 4-5 suku kata. Selanjutnya ada prosa. Prosa itu yang pertama bentuk bebas, yang kedua memiliki tema, ketiga mengalami perkembangan, keempat adanya urutan peristiwa, kelima terdapat tokoh di dalamnya, keenam memiliki latar, ketujuh terdapat amanat, kedelapan pengaruh bahasa asing, dan terakhir nama pengarang. Berikut ini tata cara membaca puisi. Untuk membaca puisi dengan benar ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Intonasi yang jelas ketika membaca puisi. Kedua, mimik yang digunakan tepat sesuai dengan isi puisi. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang tepat ketika membaca puisi. Yang keempat, menggunakan irama pemenggalan, jeda harus tepat. Yang terakhir, yang kelima, ada penekanan pada bagian puisi tertentu. Berikut ini tata cara membaca teks. Tata cara atau langkah-langkah membaca teks atau prosa ada 2, yaitu untuk kepentingan apresiasi dan untuk mengkritik. Untuk kepentingan apresiasi yaitu menelusuri bagian demi bagian bacaan dengan penuh kenikmatan. Yang kedua, menandai kata-kata yang dianggap sulit dan mencari maknanya dalam kamus dalam kaitannya dengan pembelajaran. Yang ketiga, pemaknaan terhadap unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang keempat, menentukan hal-hal menarik. Yang kelima, menceritakan kembali atau pemeranan atas tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Untuk tujuan mengkritik, yang pertama adalah menelusuri bagian demi bagian bacaan dengan penuh daya kritis. Yang kedua, menandai kata-kata yang dianggap sulit dan mencari maknanya dalam kamus. Yang ketiga, menentukan bagian-bagian yang dianggap unggul dan lemah dari karya sastra itu dalam kaitan dengan isi, struktur, penyajian, dan bahasanya. Yang keempat, penyusunan laporan ataupun bahan presentasi untuk disajikan secara lisan. Yang pertama kita bahas adalah pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengungkapkan gagasan, ide, fakta, atau pengalaman yang disampaikan secara tertulis kepada orang lain. Oleh karena itu, pikiran atau gagasan yang disampaikan oleh penulis harus tersusun secara logis dan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Berikutnya itu ada pengertian menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah suatu kegiatan merangkai huruf saling bersambung sehingga menghasilkan tulisan dalam bentuk tulisan tegak bersambung yang dapat dipahami oleh penulis dan pembaca. Pengenalan buku garis tiga atau tipis tebal. Buku garis tiga adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang berfungsi untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama. Perbandingan huruf besar dengan huruf kecil menjadi benar sehingga terlihat rapi, indah, dan jelas. Penggunaan contoh yang dimaksud di sini adalah tulisan atau kalimat yang ditulis guru pada buku tulis halus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditirukan atau dicontoh oleh siswa untuk mempermudah pemahaman terhadap materi. Selanjutnya ada aturan penulisan huruf sambung dalam buku garis tiga atau tipis tebal. Menurut Prana, sebelum menulis seorang siswa harus melakukan kegiatan pra-menulis, seperti menggoreskan pensil atau menulis dengan jari di udara. Hal ini dimaksudkan agar siswa mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan menulis secara tidak langsung. Langkah-langkah menulis sambung. Dekdiknas menyebutkan langkah-langkah dalam pembelajaran menulis tegak bersambung antara lain di bawah ini.
Yang pertama, siswa memegang pensil dengan benar. Pensil dipegang dengan tegak dan tidak miring ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, siswa menuliskan huruf dengan benar. Huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung. Misalnya bagaimana bentuk huruf A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga, ada ukuran setiap hurufnya, ke atas dan ke bawah garis, ditulis dengan tepat. Misalnya, huruf yang mempunyai kaki seperti huruf F, G, J, dan Y ditulis sampai menyentuh garis bawah. Huruf yang mempunyai leher seperti huruf B, H, K, L ditulis sampai menyentuh garis atas. Yang keempat, ada siswa menuliskan huruf dengan tegak lurus, tidak miring ke kanan atau ke kiri. Penulisan huruf tegak bersambung yang benar adalah tidak miring ke kanan atau ke kiri. Berikut ini contoh penulisan huruf sambung dalam buku garis 3 atau tipis tebal. Pengertian ringkasan. Ringkasan berasal dari bentuk dasar, yaitu ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan suatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam jumlah singkat. Suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya dengan berpedoman pada keutuhan topik dan gagasan yang ada di dalam tulisan aslinya yang panjang itu. Adapun perbedaan antara ringkasan dengan ikhtisar. Ringkasan adalah sebuah karangan yang disajikan dari karangan yang panjang ke dalam karangan yang rangkaiannya lebih pendek atau singkat, dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli atas sebuah buku atau sebuah karya dengan tujuan mengembangkan ekspresi dan penghematan kata dalam memahami dengan cermat apa yang dibaca dan yang didengar. Sedangkan ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah dan menulis apa saja problematika permasalahan dalam sebuah wacana atau rangkaian yang pendek yang didapat dengan menuliskan pikiran utama atau pemikiran yang pokok. Adapun langkah-langkah dalam menyusun ringkasan. Keraf dalam Wahyuni merincikan tahapan dalam meringkas teks sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca teks yang akan diringkas secara berulang kali untuk mengetahui kesan umum secara menyeluruh. Kedua, bila penulis sudah menangkap maksud, kesan umum isi teks, dan sudut pandang pengarang berikutnya ialah memperdalam dan mengkonkretkan informasi yang didapatkan dengan membaca kembali setiap paragraf sambil mencatat semua gagasan yang penting dari setiap paragraf. Yang ketiga, dengan berbekal kesan umum pada langkah pertama dan catatan-catatan, dan pada langkah kedua penulis sudah siap memulai menulis ringkasan. Yang keempat adalah penulis memeriksa kembali tulisannya. Berikut ini contoh ringkasan fiksi novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani. Berikut ini contoh ringkasan non-fiksi dari buku Pencegahan Serangan Jantung karya Suhardo Kertohusodo. Berikut ini pengertian parafrasa. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian parafrasa ada dua, yaitu yang pertama, pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi macam lain tanpa mengubah pengertiannya. Yang kedua, penguraian kembali sebuah teks dalam bentuk yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Berikut ini ada parafrase lisan dan tulisan. Parafrasa lisan adalah sebuah ungkapan kembali dari tuturan bahasa, dari tingkatan atau macam bahasa ke bentuk lainnya secara lisan. Parafrasa lisan itu berarti mengungkapkan kembali secara lisan tuturan dengan kalimat sendiri tanpa mengubah makna tuturan tersebut atau cara kita menjelaskan tuturan kepada pendengar dengan gaya bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan parafrasa tulisan yaitu karangan yang terbagi atas beberapa paragraf. Setiap paragraf terdiri atas unsur kalimat utama dan kalimat penjelas.
Kalimat-kalimat penjelas dapat berupa uraian yang penting, dapat juga hanya perincian yang mengungkapkan contoh, ilustrasi, dan perumpamaan-perumpamaan. Kita harus mengetahui mana bagian yang berisi hal-hal pokok atau penting dan mana yang bukan. Jenis-jenis parafrase ada dua, yaitu parafrase bebas dan parafrase terikat. Parafrase bebas yaitu parafrase yang membebaskan penulis untuk memakai kata-kata lain sepanjang tetap memperhatikan inti dan makna dari teks asli. Sedangkan parafrase terikat merupakan parafrase yang dimana penulisnya wajib menggunakan kata-kata asli sesuai karya asli serta menambahkan kata-kata lain dengan tidak mengubah makna sesungguhnya. Berikut ini langkah-langkah parafrase menurut panduan Owl Purdue. Menurut panduan Owl Purdue, terdapat 6 teknik langkah parafrase, yaitu pertama, membacalah kembali teks sumber sampai benar-benar paham isi teks. Kedua, singkirkan teks atau naskah asli dan tulislah ulang gagasan dalam teks tersebut. Ketiga, buatlah daftar beberapa kata di bawah parafrase yang sudah kita buat untuk mengingat kembali cara dalam memahami naskah asli. Yang keempat, bandingkan tuliskan parafrase dengan tulisan asli untuk mengukur apakah masih adanya kekurangan. Yang kelima, gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus. Yang terakhir, tuliskan sumber agar mempermudah untuk menuliskan referensi. Berikut ini contoh parafrase. Berikut ini pengertian surat resmi dan surat pribadi. Pengertian surat resmi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, seperti untuk individu, instansi, maupun organisasi. Surat resmi seringkali digunakan ketika hendak memberikan informasi penting yang bersifat tertutup. Kemudian ada pengertian surat pribadi. Menurut Semi, menyatakan bahwa surat pribadi ialah surat-surat yang isinya menyangkut masalah pribadi yang dikirimkan antara orang yang mempunyai hubungan pribadi seperti anggota keluarga, tetangga, orang sekampung, teman sepermainan, kawan satu kelas atau satu sekolah, rekan satu organisasi, dan hubungan cinta antara seorang pria dengan wanita. Macam-macam surat resmi dan surat pribadi. Yang pertama ada macam-macam surat resmi. Yang pertama ada surat permohonan, kedua surat keputusan, ketiga surat kuasa, keempat surat perintah, kelima surat pengantar, keenam surat edaran, dan ketujuh surat undangan. Nah, berikutnya ada macam-macam surat pribadi. Berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan. Misalnya, surat perkenalan, surat antar kerabat, surat kepada teman, surat kepada orang tua. Dan yang berikutnya ada surat pribadi yang isinya bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan. Misalnya, surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, dan surat izin cuti. Karakteristik surat resmi dan pribadi. Ciri-ciri surat resmi. 1. Menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. 2. Dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami konteksnya. 3. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan bahasa eksplisit. 4. Dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. 5. Di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. 6. Dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri surat pribadi. Pertama, tidak mempunyai kop surat. Kedua, tidak mempunyai nomor surat. Ketiga, salam pembuka maupun penutup sangat beragam dan lebih bersifat santai atau non-formal. Keempat, dalam penggunaan bahasa bebas atau tidak baku sesuai keinginan si penulis. Terakhir ada format surat bebas. Cara menulis surat resmi dan surat pribadi. Cara membuat surat resmi, berikut tata cara dan langkah-langkah dalam membuat surat resmi. Pertama, kepala surat atau kop surat. 2. Nomor surat. 3. Tanggal penulisan. Keempat, lampiran. Kelima, perihal. Keenam, alamat tujuan.
ke-7 salam pembuka, ke-8 isi surat, ke-9 salam penutup, 10 tanda tangan dan nama penanggung jawab, terakhir 11 tembusan. Selanjutnya ada cara membuat surat pribadi, yaitu sebagai berikut. 1. Alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Kedua, salam pembuka. Ketiga, paragraf pembuka. Keempat, paragraf isi. Dan terakhir, kelima, paragraf penutup. Nah, berikut ini contoh surat pribadi dan surat resmi. Pengertian formulir. Pengertian formulir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu isian yang harus diisi dan diserahkan kepada bagian pendaftaran. Adapun pendapat lainnya, formulir adalah lembaran kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap. Fungsi dari formulir itu sendiri adalah untuk mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama, menyampaikan informasi yang sama kepada bagian yang berbeda, sebagai bukti fisik dan sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Pengertian kwitansi. Kwitansi yaitu surat bukti yang menyatakan telah terjadinya penyerahan sejumlah uang dari pemberi kepada penerima dan ditandatangani oleh penerima sejumlah uang yang ditulis pada surat tersebut. Kwitansi dilengkapi dengan keterangan tempat, tanggal, dan alasan penyerahannya sejumlah uang tersebut. Biasanya untuk memperkuat tanda bukti transaksi pada kwitansi akan ditempelkan materai sebesar yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perpajakan. Berikutnya ada jenis-jenis formulir dan kwitansi. Jenis formulir ada dua macam, yaitu 1. Formulir intern. Formulir yang digunakan di dalam lingkungan sebuah kantor antara para pengawas, pegawai, dan wakil-wakil sebuah perkantoran. Contohnya, tiket-tiket biaya, formulir pengeluaran, order-order pabrik, permohonan bahan-bahan, data mengenai penjualan, keterangan mengenai hasil pekerjaan pegawai. Yang kedua itu ada formulir ekstern. Formulir yang digunakan dalam lingkungan kantor yang mana formulir tersebut dikirimkan kepada para pelanggan. Contohnya order pembelian, faktur, dan memo kredit. Selanjutnya ada jenis-jenis kwitansi berdasarkan penggunaannya, yaitu ada kwitansi transfer uang, kedua kwitansi transaksi produk, ketiga kwitansi serah terima uang, keempat kwitansi bukti pembayaran, kelima kwitansi cash receipt. Berikut ini contoh-contoh formulir dan kwitansi. Definisi pidato. Pidato adalah teknik berbicara yang menggunakan bahasa secara efektif untuk menyampaikan pendapat yang dilakukan oleh seseorang secara lisan mengenai suatu hal atau masalah dengan menggunakan kalimat yang jelas dan efektif di hadapan orang banyak dengan tujuan mempengaruhi orang. Tujuan pidato menurut Supriyatmoko, secara umum tujuan orang berpidato adalah 1. Memberikan informasi, yaitu memberikan pengetahuan tentang sesuatu hal. 2. Ajakan, yaitu berusaha untuk meyakinkan dan mengajak audiens untuk melakukan sesuatu hal. Ketiga, mendidik, yaitu merupakan usaha untuk meningkatkan pengetahuan orang lain dalam kaitannya dengan pendidikan. Misalnya tentang pentingnya hidup hemat, kesehatan, toleransi, dan lain-lain. Keempat, menghibur, bertujuan untuk memberikan hiburan pada orang lain. Berikut ini langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan topik teks pidato. Kedua, mengidentifikasi pendengar atau pembaca teks pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Keempat, membuat rangka-rangka pidato. Kelima, mengembangkan ide pokok. Keenam, menyunting teks pidato. Dan terakhir, ketujuh, mempublikasikan teks pidato dalam bentuk tulis ataupun secara lisan. Berikut ini beberapa contoh dari teks pidato. Cukup sekian pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.